Hai guys, nama gue Sandra. Di video kali ini gue mau ngerangkum buku-buku yang gue baca di bulan Januari 2016 ini. Di bulan ini gue berhasil baca 8 buku dan itu angka yang termasuk banyak buat gue yang seorang slow reader, extremely slow reader. Buku pertama yang gue selesaiin di bulan ini dan di tahun ini adalah Night Film by Marisha Pessl. Ceritanya tentang seorang jurnalis yang berusaha mengungkap kasus kematian anak dari Cordova. Si Cordova ini adalah maestro film-film gore gitu. Dan si wartawan ini, wartawan ternama yang pernah jatuh karirnya dan hancur kehidupan keluarganya gara-gara dia pernah mencoba mengungkap misteri-misteri kehidupannya si Cordova. Bukunya bagus banget dan gue ngerasa gue nggak bisa ngasih kurang dari 5 bintang untuk buku ini. Tapi ya itu, karena gue terlalu penasaran banget untuk bisa sampai ke akhir dan akhirnya kayak agak-agak skimming gitu di akhir-akhir, gue mesti tahu apa yang terjadi, apa selanjutnya, apa jawabannya, dan akhirnya gue nggak nangkep detail-detail yang gue rasa pasti luar biasa di buku ini. Tapi ya ini buku yang gue yakin bakal gue reread di kemudian hari, bakal gue baca ulang karena di tahun ini salah satu resolusi gue adalah embracing rereading. Buku selanjutnya yang selesai gue baca di bulan ini adalah Sweet Misfortune by Kevin Allen Milne. Cinta dalam Kue Ketidakberuntungan. Sophie, wanita yang nggak percaya akan adanya kebahagiaan sejati karena dia sudah mengalami 2 tragedi dalam kehidupannya. Satu dia alami waktu dia masih kecil, di mana dia kehilangan kedua orang tuanya sekaligus dan neneknya juga kalau gue nggak salah ingat, dalam kecelakaan mobil. Tragedi yang kedua dia ditinggalin sama tunangan tersayangnya. Itu sih, kok kesannya kayak gue meremehkan gitu ya. Nah, satu buku ini mainly ceritanya tentang si mantan tunangannya yang kembali lagi dan pengen balen sama si Sophie. Terus si Sophie bikin tantangan buat si cowok untuk ngebuktiin ke si Sophie bahwa kebahagiaan sejati itu ada. Dan kita tahulah akhirnya kayak gimana. Gue nggak ngerasa ini buku yang jelek, tapi gue ngerasa ini bakal lebih bisa gue nikmatin waktu gue mungkin umur 15 tahun. Sayangnya gue baca buku ini right after gue selesai baca buku Night Film, dan mau gak mau gue jadi membandingkan, dan buku ini rasanya jadi benar-benar klise dan membosankan buat gue, jadi 2 bintang cukup untuk buku ini. Setelah gue selesai baca buku Sweet Misfortune itu, gue butuh buku yang gue rasa bisa bikin gue ketawa-ketawa, dan gue banyak ngedenger review bagus tentang buku selanjutnya ini, yaitu adalah Rebel Belle by Rachel Hawkins. Ceritanya tentang Harper, seorang queen bee di sekolahnya, dan ceritanya dimulai waktu dia menghadiri acara homecoming di sekolahnya. Waktu dia lagi lip glossan di kamar mandi sekolahnya, tiba-tiba cleaning service sekolahnya dia ambrol masuk ke WC itu, dan dalam state lagi berdarah-darah perutnya, dan diikutin sama guru sejarahnya dia yang bawa-bawa pedang kuno. Dan si guru ini lagi berusaha untuk ngebunuh si cleaning service ini. Dan sebelum si cleaning service ini mati, dia mentransfer kekuatan paranormalnya dia, dan si cleaning service ini punya kekuatan paranormal, dan ditransfer ke si Harper yang kebetulan lagi ada di WC itu sendirian. Dan karena kekuatannya udah pindah ke si Harper, si guru ini akhirnya berusaha ngebunuh si Harper, dan si Harper tanpa sengaja ngebunuh si guru ini dengan cara menancapkan high heelsnya ke leher guru itu. Di buku ini ceritanya tentang 3 tokoh paranormal yang mungkin udah pernah kalian dengar, Paladin, Oracle, sama Mage. Mage itu wizard gitu. Lucu banget sih, ini salah satu buku yang bikin gue ketawa-ketawa banget. Dan gue suka, gue nggak pernah baca tulisannya Rachel Hawkins sebelumnya. Gue nggak baca Hexhall serinya Rachel Hawkins yang lain. Pertama yang mesti gue point out adalah karakter si Harper yang lovable banget dan unik banget. Awalnya gue pikir gue gak bakal suka sama dia, tapi karakternya berkembang dengan sangat pesat setelah gue selesai baca Rebel Belle, yang gue sangat rekomendasikan untuk yang lain yang belum baca. Gue langsung loncat ke buku yang kedua, Miss Mayhem. Tapi di buku keduanya ini, dimana seharusnya sisi paranormalnya itu udah lebih dalam dan lebih detail, gue ngerasa aspek paranormalnya itu kurang jelas dan cenderung jumpalitan gitu. Lebih bagus aspek romansnya. Dan kenapa gue pengen banget lanjut ke bukunya yang ketiga yang bakal terbit 12 April, Lady Renegade.
buku ketiganya Rebel Belle itu karena gue lebih penasaran sama cerita romansnya si Harper daripada pengen tahu kejelasan sisi paranormalnya itu. Buku selanjutnya yang gue baca di bulan ini adalah buku yang menjadi buku favorit gue 1 bulan ini dari 8 buku yang gue baca. Into the Darkest Corner by Elizabeth Haynes. Catherine atau Cathy dipanggilnya. Cathy aja kali ya. Si Cathy ini 24 tahun, di umurnya 24 tahun dia mengalami trauma karena dia pacaran sama laki-laki yang namanya Lee. Si Lee ini kita udah tahu dari awal kalau dia itu adalah seorang killer dan abuser, dan si Cathy tentunya nggak tahu kalau si Lee ini orangnya kayak gitu. Salah satu hal yang bikin buku ini menarik banget adalah cara penulisannya yang apa ya dibilangnya. Jadi misalnya kayak salah satu partnya itu di sini di tahun 2003. Terus part selanjutnya 2007. Terus part selanjutnya lagi 2003. Part selanjutnya lagi 2007. Nah, kayak gitu terus-terus. Alurnya yang gak biasa ini yang awalnya gue rasa emang agak sulit diikutin, tapi surprisingly good menurut gue dan unik. Kayaknya gue nggak pernah baca buku yang cara penulisannya kayak gini, alurnya bolak-balik kayak gini dan sama sekali nggak ada chapternya dan benar-benar dipisahkan oleh momen-momen per hari dari tahun yang berbeda itu. Di sini kita dikasih lihat karakter Cathy di umur 24 tahun dan di umur 28 tahun, 4 tahun kemudian setelah kejadian dimana dia di-abuse sama pacarnya itu. Dan kita benar-benar ngeliat perbedaan karakter yang signifikan banget, dimana waktu umur 24 tahun si Cathy masih bebas, masih ceria, masih kayak easy going banget orangnya. Setelah dia mengalami trauma sama pacarnya itu, sama si Lee, dia menderita OCD dan PTSD. Dan dari buku ini gue benar-benar merasa terinformasi banget tentang PTSD dan khususnya tentang OCD, karena di zaman kita sekarang OCD itu kayaknya gampang banget dibilangnya kayak cuma kompulsif sama hal-hal yang kecil. Sementara di sini bisa dapat panic attack gara-gara dia nggak ngerasa ngunci pintunya dengan benar, dan ngunci pintunya dengan benar juga dia mesti ngecek 6 kali, dan itu rule yang dia bikin sendiri. Itu ciri-ciri OCD yang di buku ini, dan gue apresiatif banget sama informasi-informasi yang gue dapat dari sini, terlebih karena gue yakin buku ini dibikin dari riset yang dalam, karena penulisnya si Elizabeth Haynes ini adalah seorang police intelligence analyst. Gue nggak tahu itu apa, tapi seems legit. Dan yang bikin gue benar-benar kagum banget, ini adalah buku debutnya si Elizabeth Haynes, originally written in 2008 dan dibuat untuk ikutan challenge National Writing kok gue salah ngomong mulu sih National Novel Writing Month alias NaNoWriMo. Pasti banyak yang udah familiar sama NaNoWriMo ini, dan ini salah satu hasil penulis yang menelurkan buku dari NaNoWriMo. Keren banget ya. Kayak yang tadi gue bilang, tahun 2016 ini adalah tahun dimana gue bakal embracing rereading, dan gue mulai dari reread atau baca ulang Harry Potter gue. Sampai akhir Januari ini gue udah baca buku Harry Potter yang pertama, kedua, dan ketiga. Walaupun gue udah tahu ceritanya, tapi ngebaca Harry Potter itu bener-bener bikin gue merasa seperti mengunjungi teman lama. Sensasi rereading a book itu emang one of a kind, dan gue rasa gue bakal reread buku yang lain yang gue udah lupa detail-detailnya. Bourne Identity. Jadi itu 8 buku yang gue baca di bulan Januari ini. Sekarang gue lagi baca 2 buku, salah satunya adalah Harry Potter yang keempat, Goblet of Fire. Dan gue lagi coba untuk pertama kalinya baca audiobook. Gue gak ngerti gimana bisa bilang audiobook itu baca, soalnya kan kita denger bukan baca. Tapi itulah, zaman sudah berkembang. Gue lagi baca audiobooknya Tyler Oakley, Binge. Karena gue ngerasa untuk pengalaman pertama audiobook kayaknya bakal lebih proper kalau gue dengerin audiobook yang dibacain langsung sama authornya. Sampai di sini video kali ini. Have a good day. Bye bye.